Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah pada minggu hari ini, pada minggu Eksaudi, tanggal 24 Mei 2020, dikala kita masih bersama-sama beribadah di rumah kediaman masing-masing. Seluruh jemaat Tuhan, Gereja Kristen Luther Indonesia, dimanapun saudara berada pada hari ini, saya akan bacakan firman Allah, Evangelium pada minggu ini dari Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu dipermuliakan engkau, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharakanlah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah bagi kita pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejak abad ke-16, doa ini disebut sebagai doa Tuhan Yesus sebagai imam besar. Doa ini dapat disebut doa syafaat dan doa kemenangan. Secara umum, pasal 17 ini fokus kepada doa syafaat Yesus, yang di dalamnya menggambarkan pengharapan dan kemenangan terhadap dunia. Karena sebelumnya pada pasal 16 ayat 33, Yesus berkata kepada para murid, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara, dari hal ini Tuhan Yesus memberikan pengharapan, kendati berbagai kesulitan dan pergumulan akan dihadapi para murid dan semua orang yang percaya kepadanya. Dari doa syafaat Tuhan Yesus ada 3 hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah doa Yesus akan dirinya di hadapan Allah Bapa, ayat pertama sampai dengan ayat 5. Yang kedua, doa Yesus akan semua murid dan yang bersama dengan dia pada saat itu, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dan yang ketiga, doa syafaat Tuhan Yesus bagi mereka yang akan percaya oleh karena pemberitaan para rasul. Kita bisa baca dalam ayat 20 sampai dengan ayat 26. Saudara-saudara yang kekasih, oleh karena itu pada minggu evangelium pada hari ini, evangelium pada minggu Eksaudi ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus berdoa syafaat bagi kita semua.
Yang pertama, saudara-saudara, bahwa ia menghendaki agar semua orang mengenal kebenaran itu. Dari sejak awal, Allah menghendaki untuk melepaskan manusia dari cengkeraman iblis, membawanya kepada keselamatan serta mengenal jalan kebenaran. Melalui para nabi yang mewartakan bahwa Mesias yang dijanjikan itu akan datang untuk menyelamatkan dunia. Beribu tahun telah dinubuatkan oleh para nabi agar kiranya manusia menerima terang yang akan datang itu. Hal ini yang dicatat oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, yakni itulah yang baik yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 3 dan ayat 4. Pengutusan Allah Bapa akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal ke dunia ini, atau yang sering kita dengarkan dalam istilah misiologi sebagai Missio Dei, yang melaluinya rencana keselamatan itu digenapi agar manusia beroleh kehidupan yang kekal, sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Jika kita perhatikan pada ayat 20 sampai ayat 26, doa syafaat Tuhan Yesus bukan hanya bagi para muridnya, tetapi juga bagi mereka yang kemudian percaya oleh karena pemberitaan para murid itu. Karena Tuhan Yesus menyuruh atau mengutus para murid untuk pergi keluar untuk memberitakan Injil, dan ini disebutkan sebagai pengutusan Kristus atau Missio Christi. Dari hal tersebut disaksikan kepada kita bahwa berita Injil keselamatan tidak terbatas hanya kepada satu bangsa saja atau kepada kalangan tertentu saja, tetapi kepada seluruh bangsa. Jadi Injil tidak bersifat eksklusif, tetapi inklusif. Karena dalam Tuhan Yesus, semua yang menerima keselamatan itu telah dipersatukan. Sebab Rasul Paulus menyebutkan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 26 sampai 28 mencatat demikian. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus berdoa syafaat agar semua orang percaya dipersatukan. Ada istilah dalam teologi dogmatik demikian yang disebut dengan sessio et dextram Dei, yang artinya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ibrani pasal 1 ayat 3 mencatat demikian. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dari ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus duduk bertahta di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ia bertahta serta berdoa syafaat bagi kita semua, orang yang percaya kepadanya, supaya semuanya hidup dalam kesatuan dan di dalam kasih, serta membela semua orang yang percaya di hadapan Allah, karena ia tahu bagaimana kelemahan kita, bagaimana kita begitu mudah kembali jatuh dalam dosa. Maka sebagaimana Rasul Yohanes berkata, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pasal 17 ini Rasul Paulus secara spesifik menjelaskan bagaimana kerinduan Yesus akan kesatuan kasih di antara para murid dan juga bagi orang-orang percaya kemudian. Karena kasih manusia begitu rapuh dan mudah retak, itu sebabnya sangat penting peneguhan serta doa yang sungguh-sungguh. Doa Tuhan Yesus pada ayat yang ke-11 dikatakan demikian, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia,
dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharakanlah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian halnya pada ayat 21 disebutkan demikian, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Dari doa syafaat ini, Tuhan Yesus sangat merindukan agar kita semua orang yang percaya dipersatukan. Dalam istilah Latin disebutkan dengan ut omnes unum sin, kesatuan di dalam roh yang dipersatukan oleh damai sejahtera. Sebagaimana Rasul Paulus menyebutkan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 3. Kesatuan di dalam roh tidak dibatasi oleh warna kulit, atau oleh karena suku, atau karena satu organisasi, tetapi kesatuan yang diikat oleh iman di dalam Kristus Yesus. Dimanapun orang percaya berada, mereka dipersatukan dalam iman yang satu, yakni iman kepada Yesus Kristus. Sehingga mereka diikat di dalam rantai doa, saling menguatkan, saling membantu, saling mengasihi. Saudara-saudara, hal seperti inilah sesungguhnya gereja yang tidak nampak atau invisible church. Persekutuan orang-orang kudus dimanapun mereka berada. Bukan karena warna kulit, bukan karena satu suku, bukan karena satu bangsa, bukan karena satu marga, tapi dipersatukan dan saling mengasihi hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, saling mengasihi di antara orang percaya menjadi kesaksian bagi dunia ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul pada kisah para rasul asal yang keempat ayat 32 mencatat demikian. Orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Inilah buah dari doa syafaat Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga. Karena pada jemaat mula-mula nampak nyata kesatuan dan kasih yang tulus. Dengan kesatuan roh, maka sifat yang egois, sifat akan mencintai diri sendiri, atau yang kita sering mendengarkan selfish, itu semuanya dijauhkan di antara mereka. Tetapi mereka saling memperhatikan, saling berbagi kepada sesama, saling memperhatikan yang berkekurangan. Secara ekonomi mereka ada keseimbangan. Dan juga roh yang pelit, roh kikir dijauhkan dari mereka. Harta miliknya pun tidak dianggap sebagai hanya milik kepunyaan sendiri, tetapi harta yang dititipkan oleh Tuhan yang harus dipergunakan untuk kesejahteraan bersama. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa pandemik global saat ini, karena virus corona atau COVID-19, potret kehidupan jemaat mula-mula yang saling mengasihi sebagaimana doa Yesus sangat relevan bagi kita. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita tunjukkan bagaimana kita saling mengasihi. Maka pelayanan diakonia sebagai salah satu tugas gereja, hal ini harus terus-menerus kita lakukan bersama. Kita puji Tuhan, pada masa pandemik ini, pelayanan diakonia dari Gereja Kristen Luther Indonesia dan juga dari gereja-gereja lain tentunya ini semakin nyata. Dari kantor pusat GKLI hingga di jemaat sudah melakukan pelayanan ini, walaupun dalam bentuk dan jumlah yang sangat terbatas. Tapi kita sudah menunjukkan bagaimana kasih kita kepada sesama, bagaimana kita adalah satu di dalam Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang menjadi tugas kita bersama di dalam kerinduan Tuhan Yesus, supaya semua orang percaya dipersatukan dan hidup saling mengasihi. Sehingga dalam hidup saling mengasihi,
kita satu dengan lain menjadi kesaksian bagi dunia ini bahwa kita semua dipersatukan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu hendaklah kita semua bertolong-tolongan menanggung beban bersama, karena demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan yang selalu rindu dan selalu berdoa syafaat bagi kami orang yang percaya kepadamu, supaya kami boleh hidup saling mengasihi, hidup dipersatukan, bukan karena warna kulit, bukan karena satu bangsa, bukan karena satu marga, tetapi karena di dalam Engkau Yesus Kristus kami tidak ada lagi perbedaan, kami semua dipersatukan. Dan oleh karena itu Engkau menginginkan kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami, dan Engkau menginginkan dan merindukan supaya keteladananmu yang begitu kasih itu boleh kami nyatakan di dalam hidup kami kepada sesama kami, sehingga dunia ini tahu bahwa Engkau Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa di surga yang memberikan kasih itu kepada kami, dan Engkau yang menjadi panutan dan teladan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah roh kasih, roh persatuan dan kesatuan senantiasa ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami semuanya boleh melakukan dengan perintah dan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Amin.